Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kembali kita buka al-hadisnya, halaman 15 baris ketiga dari atas, atau hadis yang ke-21. Haddatsana Musaddadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddadun an Yahya an Ubaidillah bin Umar qala, berkata siapa Ubaidillah. Hadatsani Khubayb bin Abdurrahmani an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, ma apa-apa baina di antara baiti rumahku Nabi. Ya, rumah Nabi ya kamar itu ya, bersama dengan Ibu Aisyah. Wa mimbari, dan mimbarku, yaitu raudhatun, kebun atau ya taman, min riyadhil jannati, dari beberapa taman surga. Wa mimbari, dan mimbarku. Mimbar itu yang biasa digunakan oleh Nabi khutbah kalau hari Jumat, atau ketika ada sesuatu yang penting Nabi menyampaikan. Wa mimbari, dan mimbarku, ala haudhi, atas telagaku, telaga Kautsar. Rawahul Bukhari wa abwabil tatawu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda bahwa antara rumahku dan mimbarku yaitu terdapat taman surga, raudhah. Ya, kemarin Bapak Ibu ketika umrah atau haji kan mengunjungi raudhah itu kan berjubel. Nah, itu. Jadi letaknya raudhah itu ada di antara kamarnya Nabi dan mimbarnya Nabi. Lah, rumah Nabi, kamar Nabi sebelah mana? Ya sebelah agak luar, karena kamar Nabi dengan Ibu Aisyah itu ya masih satu dinding dengan Masjid Nabawi. Jadi dulu pada zaman Nabi ya masjid yang asli, yang dulu pada zaman Nabi sebelum ada pengembangan, sebelum ada perluasan, ya yang depan itu, yang kubahnya hijau itu, yang ada raudhahnya itu. Adapun belakang-belakang itu sudah penambahan. Aslinya Nabawi yang depan itu. Nah, maka antara rumahku, maksudnya kamar Nabi, dan mimbar, di situ terdapat raudhah. Kalau kita pengen jelas di mana kira-kira letak kamarnya Nabi dan Ibu Aisyah atau rumahnya Nabi, ya sekarang yang digunakan untuk apa itu, pemakaman Rasulullah. Ya. Jadi untuk pemakaman Rasulullah, disitulah dulu kamarnya Nabi. Dulu Ibu Aisyah ketika Nabi wafat, ya, Ibu Aisyah inisiatif Nabi itu dikuburkan di kamarnya itu. Khawatir kalau dikuburkan di luar tempat terbuka, wah, khawatir nanti orang-orang banyak yang menyalahgunakan, ya, artinya mereka pada berdatangan kemudian
akhirnya banyak melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka sengaja disembunyikan ya di kamar Ibu Aisyah. Ya, sampai sekarang itu. Nah, adapun sekarang ada pemugaran, nah itu hanya pemugarannya saja. Aslinya ya di situ itu. Dan mimbar saya, nah, mimbar yang biasa digunakan oleh Nabi khutbah, itu di atas telaga Kautsar. Nah, jadi itulah kurang lebih letak posisi ya tempat-tempat yang dulu sering digunakan oleh Nabi. Ya, mimbar. Makanya Nabi kadang-kadang dulu ketika iktikaf itu, ketika Ibu Aisyah haid, ya Nabi cukup menjulurkan rambutnya itu untuk disisiri, untuk dikeramasi, menjulurkan kepalanya saja. Karena Ibu Aisyah ya di situ, di luar tembok. Nah, jadi satu tembok. Artinya masih hanya kamar Nabi, ya itu tentu dihukumi itu bukan masjid. Jadi telaga Kautsar itu lurusnya mimbar Rasulullah. Ya. Taman surga ya tadi letaknya ada di antara ya rumah Nabi yang sekarang makam Rasulullah dan mimbar. Ya. Pernah lihat mimbar belum? Mimbarnya Nabi tinggi itu, dekat pengimaman. Ya. Hadatsanal Hakam bin Musa, qala berkata siapa Abu Abdurrahman, rupanya Abdullah, wasami'tuhu dan mendengar saya, pada hadis ana saya mendengar minal Hakami dari Hakam bin Musa. Hadatsana Abdurrahman ibnu Abi Rijali an Nubaitin ibni Umar an Anas bin Malik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anahu sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi. Man barang siapa salat siapa orang fi masjidi di dalam masjidku Nabawi di Madinah, arba'ina sholatan, arba'ina 40 sholatan, sholat berjamaah, arba'in. Nah, sering kan? Dulu kita sering mendengar arba'in ya. Tapi kadang-kadang ya orang lebih mengelu-elukan arba'in ya. Yaitu termasuk peluang pahala. Kami ulang, arba'ina 40 sholatan sholat. Prakteknya la yafutuhu, tidak menelatkan pada orang, la yafutuhu, tidak menelatkan pada orang apa sholatun sholat. Artinya tidak pernah sholatnya itu telat. Jadi selalu ikut sholat berjamaah dan mengikuti dari takbir pertama. Tidak pernah telat, tidak pernah ketinggalan selama 40 kali sholat berjamaah. Itu namanya arba'in.
Ayo, kalau sholat sendiri di kamar itu enggak termasuk itu. Ini yang sholat berjamaah di Masjid Nabawi sampai 40 kali. Kalau 40 kali berarti berapa hari itu? Ya, 8 ya. Insya Allah. Kutibat maka ditulis lahu untuknya orang yang bisa melaksanakan sholat arba'in di Madinah Nabawi, maka ditulis untuknya baro'atun, bebas minanari dari neraka. Wih, enak norek. Wis arba'in tok wis. Wa najasun dan selamat, wa najatun dan selamat, minal azabi dari siksa. Wa bari'a dan bebas siapa orang, minan nifaki dari kemunafikan. Minan nifaki dari kemunafikan. Rawahu Ahmad. Disabdakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang sholat 40 kali dan selama 40 kali tidak pernah telat, maka ditulis baginya bebas dari neraka, selamat dari siksa, dan bebas dari kemunafikan. Jadi sholatnya ya betul-betul sungguh tertib, khusyuk ya, selama 40 kali. Ya, kalau dulu belum sempat ngelakuin karena mungkin belum mangkul, ya silakan nanti kalau datang ke sana. Ya, tapi kalau umroh waktunya sangat mepet ya. Ya, haji pun ya haji yang reguler ya. Kalau yang plus waktunya juga singkat. Babu nuzulir rahmati, bab turunnya rahmah. Ala ahlil Masjidil Haram, kepada ahli Masjidil Haram. Bab yang akan menjelaskan turunnya rahmat Allah kepada ahli Masjidil Haram, ya, penghuni Masjidil Haram. Hadatsana Ahmad bin Qasim ibni Musawir al-Jauhari, hadatsana Abdullah bin Umar ibni Aban, hadatsana Yusuf ibnul Faidhi, Anil Auza'i an Atha an ibni Abbas, qala berkata ibni Abbas. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur. Siapa Allah? Innallah, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur. Siapa Allah? Yunzilu, menurunkan. Siapa Allah? Fi kulli yaumin, pada setiap hari, walailatin, dan malam. Berarti setiap siang dan malam. Ishrina, 20, wa mi'ata, dan 100,
rahmatin rahmat. Jadi setiap hari dan malam Allah menurunkan 120 rahmat untuk penghuni Masjidil Haram. Perinciannya, pembagiannya, yanzilu menurunkan Allah ala hadzal bait. Yanzilu menurunkan Allah ala atas hadzal baiti, ini Baitullah. Situna 60, ini yang khusus Baitullah, yang kaitannya dengan Baitullah. Allah menurunkan 60, yaitu lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf, wa arba'una, dan 40 lil musallin, bagi orang-orang yang sholat. Wa ishrun, dan 20 linadhirin, bagi orang yang memandangi Ka'bah. Rawahu At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat 120, atau setiap hari, setiap malam 120 rahmat untuk penghuni Masjidil Haram. Adapun pembagiannya yaitu 60 untuk orang-orang yang tawaf. Jadi orang yang tawaf di Baitullah itu mendapatkan 60 rahmat. Luar biasa. Ini selain pahala tawaf lagi, ya. Ini pembagian rahmat. Lalu kemudian 40-nya untuk orang yang sholat, ya, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, ya. Kemudian yang 20 untuk orang yang nonton. Melihat Ka'bah loh, dapat 20 rahmat. Nah, makanya setiap datang ke Masjidil Haram, jangan lupa kita lihat Ka'bah dulu, kan ada doanya itu. Ya, doa ketika melihat Ka'bah. Nah, itu dapat 20 rahmat. Habis itu mungkin sholat sunnah dapat 40. Mungkin ditambah lagi tawaf. Wah, berarti 120. Ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira, Bapak Ibu jamaah semuanya. Demikian untuk lanjutan pengajian kitab Manasikil Haji, mudah-mudahan menambah manfaat, menambah barokah. Alhamdulillah jazakumullahu khairan.